memakai, membuka, dan membuang masker yang benar. Ikuti langkah ini ya sahabat. 4 langkah memakai masker. Yang pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Yang kedua, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Oleh karena itu, pakai masker sesuai dengan ukurannya. Yang ketiga, perhatikan posisi masker dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Yang pertama, membuka masker dan pastikan tidak memegang bagian depan masker, namun peganglah bagian belakang masker. Yang kedua, gantilah masker kalau rusak, kotor, dan basah. Yang ketiga, cuci masker menggunakan deterjen antiseptik. Yang keempat, setelah itu cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertularnya COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggahan negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, sahabat cerdas, selamat sore, kembali lagi bersama Kevin di sini di 104 FM Radio Suara Gresik, dan juga pastinya kita sudah sampai di segmen IndiCamp sahabat ya. Kita sudah hadir tamu-tamu istimewa kita, yaitu ada Akarnadi. Selamat datang. Hai. Dan siapa ya? Langsung aja, kita lagi live di YouTube ya kita sekarang ini ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Akarnadi. Kita akan bahas ya seputar kalian lah ya, seputar sekalian, baik dari lagunya, kabar berdirinya, terus pokoknya semua tentang kalian lah di hari ini. Nah kira-kira saya mau tanya dulu, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Dengan Mas siapa? Dika. Mas Dika. Ya. Oke, posisinya sebagai apa nih Mas posisinya? Posisi saya sebagai songwriter juga. Gimana? Dari Akarnadi. Oke. Dan terus mbaknya ada siapa? Nada. Oke, Mbak Nada sebagai vokalisnya. Wah, luar biasa ini ya. Sudah ada dua muda-mudi yang sering bermusik ini ya. Kali ini ya, sahabat ya. Nah, ini sebagai awal nih kita akan ngobrol, kita ngalir aja. Nah, sudah berapa lama sih kalian tuh bermusik nih? Kalau boleh tahu umur berapa sih umurnya? Kalau aku sih umur 19 tahun. 19 tahun? Iya, bener banget. Kelihatan tua di sini. Kamu ya? Mana ada sini? Umurku 20. 20. Iya. Lebih tua. Iya, bener banget. Ayo mata lagi. Ayo apa masih dalam tahap masih muda lah ya, 20 Iya, tahun, dan masih kalian sudah bisa bikin musik sendiri dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, mulai kapan nih kira-kira kalian bermusik ini, mulai kapan nih? Mulainya sih sebenarnya dari kita ospek ya, itu kayak ya latihan-latihan bareng gitu kan sama teman-teman.
tapi terbentuknya sendiri itu tanggal 26 September 2019. 2019, berarti sudah 2 tahun ya kalian? Udah 2 tahun, ya? benar banget. Oh, berarti dari ospek, berarti ini satu kampus atau gimana? Iya, Iya. satu kampus. Satu angkatan juga. Kuliah di Universitas Negeri Surabaya, Oke. jurusan seni musik sih. Oh, kebetulan sekali ya berarti ya? Iya. Jadi kuliah di musik dan juga kalian apa ya? Ya mungkin itu apakah awalnya sebagai hanya mata kuliah atau bagaimana nih berdirinya berarti? Kalau Untuk kita sendiri sih sebenarnya ya kayak apa ya? Sebenarnya itu awalnya cuman kayak sering latihan Iya, bareng iya. gitu loh, ngejam bareng. Akhirnya kita sering main nongkrong gitu kan ya. Terus kayak ngalir aja nulis lirik gitu, nulis lirik bareng. Akhirnya muncul ide, ayo Iya. rekaman yuk gitu ke rumahku. Secara tidak sengaja kita bikin lah. Kayak rumahku kan emang buat rekaman gitu. oh ada studio rekaman. Ada studio rekaman karena papaku musisi, arranger. Oh, berarti ada darah musisi nih kan berarti ya. Kalau saya dia ada darah musisi nggak dari orang tua? Dari orang tua sih ada ibu saya penyanyi keroncong juga. Wah, iya. Berarti ada itu ya, ada latar belakang musik ya dari setiap keluarga kalian ya. Wah, ini luar biasa nih sahabat ya. Jadi ternyata mereka masih muda, masih ya dibilang masih kuliah juga ya. Benar banget. Masih kuliah, masih menempuh kuliah. Semester berapa kalau itu? Saya semester 3 sama. Oh, sama ya? semester dong, 4. 4. Naik ke semester 4. ya. Jadi masih awal banget lah ya. Awal banget nih, saya juga masih ingat waktu kuliah nih ya. Masih muda-muda gini ya. Nah, maksudnya sahabat, kalau sahabat cerdas pengen tanya-tanya nih, pengen tanya-tanya terkait Akar Nadi nanti bisa langsung aja komen di live streaming kita di YouTube di Dinas Kominfo Gresik. Dan juga pastinya sahabat cerdas bisa mau tanya-tanya apapun lah ya, seputar mau lagunya, mau seputar kapan berdiri dan sebagainya. Nah, pastinya kita akan lanjut kembali ke obrolan kita selanjutnya. Pokoknya tetap stay tune bersama kita di sini di 104 FM di program Indicam bersama Akar Nadi. Bye bye. Break dulu ya. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng, mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Oh gitu? Taman komplek kita kan ndak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang. Nggih, monggo Ceng Novit. Tapi jangan lupa, sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya. Ya pasti dong Pak Jako. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda. Tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Di saat pandemi membuat kita menjaga jarak dengan saling berdiam diri di rumah masing-masing, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk beraktivitas dari dalam rumah. Beberapa dari kita masih harus tetap bekerja mencari nafkah dan melayani mereka yang membutuhkan di luar. Lalu, bagaimana cara kita melindungi keluarga yang tetap harus keluar rumah? Saatnya bekali mereka dengan Peduli Lindungi. Dimulai dari diri sendiri, partisipasi kita menggunakan Peduli Lindungi dapat membantu menekan penyebaran COVID-19 di sekitar kita.
agar kita dapat melindungi mereka yang terdekat. Bersama Peduli Lindungi, mari bersatu melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Raharjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, selaku pimpinan Radio Suara Gresik, menghimbau kepada sahabat cerdas pendengar Radio Suara Gresik 100,4 FM untuk bijak menggunakan media sosial. Saringlah setiap informasi sebelum sharing. Jangan sekali-sekali menyebarkan ujaran kebencian kepada siapapun juga. Berhentikan di kamu jika menerima konten yang memuat kebencian dan rasisme. Berhentilah dengan cara menghapus informasi tersebut. Hanya berbagilah informasi yang baik dan bermanfaat, yang kamu ketahui pasti kebenarannya. Jadilah warga Kabupaten Gresik yang religius, cerdas, dan bermanfaat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik tetap kondusif, tertib, dan nyaman di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih untuk Gresik yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi atau evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap bersama. Kita takut hadapi bencana. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke sahabat, kembali lagi bersama Kevin di sini dan bersama kita di sini ada Karnadi di program Indie Game ya sahabat, dan juga kita akan lanjut ngobrol lagi bersama mereka dan pastinya kita akan seru-seruan ya di sore kali ini. Nah, kita lanjut ngobrol lagi ya, sama Mbak Nada ini. Mungkin yang paling menarik, yang bikin saya tertarik itu dari namanya ya ini ya. Iya benar. Nah, ini kok bisa namanya Karnadi ini gimana sih awalnya ini? Apakah dulu pernah mestinya apakah ada artis sendiri untuk dari nama band ini, grup ini lah ya? Ada, pasti ada artinya. Coba Dika bisa jelasin. Untuk arti dari akar nadi sendiri, akar itu kan sebagai pengikat yang pohon yang tinggi, dan tumbuhan-tumbuhan lah ya. Nah, ibaratnya kami, akar adalah sebuah karya-karya kami, adalah sebuah penopang kami untuk menopang kami ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Dalam artian kayak kita ingin sukses dari hobi kita sendiri. Nah, itu melalui karya-karya kita. Nah, nama Nadi sendiri adalah Nada dan Dika. Oh, singkatan gitu. Berarti ya. Yes. Berarti bukan nadi yang di tangan, bukan? Bukan ya? Bukan berarti ya? Bukan ya? Bukan. Oke, berarti cukup filosofis ya ternyata ya untuk nama Nadi sendiri ini ya. Dan pastinya ini juga namanya cukup ya, bisa dibilang kayak apa ya, asing, maksudnya bukan asing sih, kayak unik banget gitu kan. Ada akar, terus ada nadi, ini apa hubungannya, apakah nadi itu berakar atau bagaimana kita nggak tahu ya. Nah ini pastinya kalau kalian sudah berkarya dari 2019 ya, 2019 kalian bikin lagu segala macem. Nah berarti awalnya emang karena iseng berarti ya,
Maksudnya karena Iya, bener-bener iseng kayak nulis gitu aja sambil nongkrong sambil genjreng-genjreng gitu. Tiba-tiba kita mainin gitar, kok nemu nada yang enak dan liriknya juga enak kayak gitu. Akhirnya Yaudah, direkam kita di HP. bikin Di HP dulu, terus aku dengerin ke papaku. Terus papaku suka kan. Dan hari itu juga langsung record. Langsung record. ya. Hari itu ya. Langsung. Hari itu juga. Hari Hari itu nongkrong juga. langsung record ya. Iya. Oh berarti kalian sering nongkrong, maksudnya sering ngopi segala macam gitu ya? Iya. Maksudnya Iya. ngopi segala macam, terus ya mungkin ya iseng gitu ya, iseng bikin Iya, lagu iseng. segala macam. Oke, berarti untuk recordingnya di rumahnya itu Di ya? rumahku. Di rumah ya, berarti ada studio Iya. studio record sendiri ya? Oke. Prosesnya sih kurang lebih 1 tahun itu. Sama video klipnya. Oh 1 tahun untuk itu dari Recording. mulai nulis lirik ya? Iya, nulis lirik, recording, sama video klip. Video Itu klip. setahun ya. Iya, setahunan. Setahun. Nah itu untuk nulis lirik sendiri itu berapa lama sih kalau kalian? Kalau aku sih nulis lirik ya nggak Kan biasanya kan perlu. musisi kan nggak lama-lama banget sih. Berapa? Paling lama berapa? Paling lama 10 jam? mungkin 1 hari? 5 5 Iya. hari? bukan 5 jam. Kelamaan ya 5 hari? 5 jam berarti ya? Iya. 5 jam itu sudah nemu sama aransemennya atau belum? Orang bikin lagu kan itu ya beda-beda kan ya. Hmm. Kadang orang bikin lagu itu mut-mutan. Nah. Ketika mereka merasakan apa yang dirasakan sama mereka, bakal nemu inspirasi dari pikiran mereka yang dia rasakan itu. Nah jadi kalau disuruh bikin lagu sekarang nggak bisa. Begitu ya, bisa ya? Iya. Jadi sesuai mood gitu. Jadi sesuai mood. Apa yang aku rasakan, aku akan tulis di laguku. Oke, kayak gitu, sedih, bahagia, Iya, benar. gitu ya. Nah ini ngomongin soal lagu nih sahabat ya. Ngomongin soal lagu nih, kalian udah punya berapa lagu nih kalau boleh tahu sekarang? Saya sama Nada udah siap 12 lagu. 12 lagu ya? 12 lagu Oke. udah siap, cuman yang baru direkam 4. 4, tapi setelah ini kita juga mau rilis juga. besok. Besok. Besok Iya. guys. Besok guys. Oke, nah, Jangan lupa. kebetulan banget nih ya di Cemil Tantap kalian juga besok mau rilis lagu ya? Iya, Lagu apa nih yang mau dirilis ini? Apa tuh? Lagunya sih berbeda dari yang pertama ya. Pastinya kayak bahasanya dari segi bahasa, genre gitu agak sedikit berbeda. Ya nggak sedikit sih, berbeda memang. Judulnya And I Miss You, kalian bisa besok jam 2 siang stay tune di YouTube akan jadi record. Iya, jadi record. Oh, Jadi record. ya? Iya. Jadi record. Nah oke, berarti jam berapa nih? Kalau boleh tahu? Jam 2 2. siang. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang sahabat ya, nanti sahabat Jadas bisa nanti kalau mau lihat apa ya rilisnya mereka ya. Nah bisa langsung aja mampir ke YouTube mereka di DJ Record. Nah ngomongin soal lagu nih tadi ya. Tadi kan disebutin judulnya tuh I Miss You. And ya? I Miss You. Nah ini kira-kira tentang apa sih? Kangen gitu ya? Iya. Apa ini ya? Pandemi. Oh gimana? Berhubungan dengan pandemi. Iya, berhubungan Coba ini songwriternya. Gimana Mas Dika? Monggo. Ya jadi lagu And I Miss You ini ditulis pada saat pandemi 3 bulan yang lalu. Awal-awal pandemi ya kita nggak bisa kuliah, nggak bisa main-main band dan sebagainya, tidak bisa perform karena adanya lockdown dan sebagainya macam. Dan akhirnya dengan meluapkan kerinduan itu, akhirnya aku bikin lah lagu. Ya nulis di kamar sendiri, nemu enak, ya udah bikin. Jadi daripada kita nuangin emosional kita karena kita menahan rindu untuk perform dan segala macam, ya bikin karya lah yang bermanfaat. Nah kayak gitu, dan ya udah lagunya bikin untuk kangen kayak gitu. Oke, Jadi kangen nggak harus pacar lah ya, Tidak. maksudnya saudara atau siapapun Iya. lah ya, teman kuliah atau Dan siapapun. menyampaikan pesan ke mereka yang sedang merasakan itu. Oke, berarti intinya lagu rindu lah ya, sahabat. Lagu bisa jadi lagu rindu ya. Nah, untuk proses pembuatan sendiri nih dari lagu And I Miss You ini berapa lama sih? Untuk pembuatan And I Miss You sih ya karena sesuai mood ya, lagi kangen sama Kehidupan normal gitu. normal. 15 menit 10 menit Liriknya itu? Iya bener, Liriknya, nulis liriknya? Ngarang lirik sama lagunya. Sama aransemennya, 15 menit itu ya? Kalau recordingnya Kalau juga recording. nggak selama
Yang single pertama sih. Oke. Berarti cukup cepat ya. Kalau bisa dibilang 15 menit ya. 15 menit. Oke, lakuin tentang kangen nih ya berarti sahabat cerdas ya. Iya. Nah, dan juga mungkin berarti kalau single pertama ini judulnya apa nih kalau single pertama nih kalau betul? Ingin kau jadi milikku. Ingin kau jadi milikku. Oh barengan ya, kompak ini anak-anak. Wah ini berarti kalian masih itu ya banyak lagu itu dari sisi-sisi kehidupan kayak rasa kangen, Iya, kemudian benar. rasa cinta dan sebagainya. Dan juga pastinya yang penting kalian itu juga masih muda-muda lah ya, masih Iya, muda-muda benar. dan juga banyak inspirasi-inspirasi dari siapapun lah ya, entah siapapun dari siapapun. Nah ini pastinya kalau ngomongin soal lagu nih pastinya 12 lagu tadi ya, 12 lagu. Iya, ya? 12 lagu. Itu sudah sudah ditulis dulu berarti ya? Lagunya udah saya tulis, cuman belum kita kemas jadi komposisi. Komposisi. Iya. Berarti belum di-record gitu ya? Mas? Iya, yang kita record barusan 4 lagu yang kita record. 4 Cuman lagu, ya? kita mau rilis single kedua dulu. Habis itu selanjutnya. Bisa seterusnya ya? Iya, seterusnya. Mungkin bisa bikin album ya di sini ya mungkin ya? Iya, rencana kita bikin album juga. Oke, luar biasa nih anak mudah-mudahan. Nah ini kebetulan sudah banyak yang bergabung ya di live streaming kita di Dinas Kominfo Gresik. Nah nanti kita akan jawab bareng-bareng ya. Siap. Akan jawab bareng-bareng. Pokoknya sahabat cerdas tetap stay tune bersama kita di sini. Kalian kalau misal mau tanya-tanya langsung aja komen di live streaming kita di Dinas Kominfo Gresik. Dan juga pastinya kita akan sampai pukul 4 nanti kita akan ngobrol santai bersama dengan Akar Nadi di program Indicam. Lanjut dulu. Terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggah negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Kedepan kita menuju negara yang serba digital kan. Jadi ada e-Gresik untuk mewadahi kepentingan digital di bidang perpustakaan. Silakan dimanfaatkan terutama di masa pandemi. Karena di situ kita sediakan banyak buku-buku yang bisa menghalau kejenuhan adik-adik yang belajar di rumah. Kemudian e-arsip, kita sudah menguras tenaga untuk mendigitalkan arsip vital desa. Tolong, arsip ini adalah warisan untuk generasi mendatang, sehingga apa yang kita lakukan mohon didukung dan seluruh arsip vital tolong diselamatkan demi generasi penerus bangsa. Terima kasih. The new normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era the new normal. Disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting memasuki kehidupan normal yang baru. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kalian bekerja? Yuk, simak informasinya berikut ini. Yang pertama, perjalanan ke dan dari tempat kerja. Selalu gunakan masker, upayakan mengenakan lengan panjang. Tidak menyentuh wajah atau menguncup mata dengan tangan, gunakan tisu basah jika terpaksa. Pastikan dalam kondisi yang sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer. Upayakan membayar secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Yang kedua, jika kalian sudah berada di tempat kerja, saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Masker tetap selalu digunakan. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Untuk sementara, tidak menggunakan absensi fingerprint. Bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Biasakan juga tidak berjabat tangan. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang ketiga, saat kalian tiba di rumah. Yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Yang kedua, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari pengelola sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu bersihkan gawai, kacamata, tas dengan desinfektan. Yang keempat, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yuk terapkan protokol kesehatan dalam bekerja guna menekan penyebaran COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Ih, kenapa sih pada hobi banget kumpul-kumpul nggak pakai masker? Kenapa? Ini loh, lihat deh, bangga banget. Pada kumpul-kumpul, gak jaga jarak, nggak pakai masker lagi. Sabar kali, coba dari kamu dulu sendiri yang mulai pakai masker. Oh iya, tadi tuh lupa, abis minum, belum pakai masker lagi. Ini juga nih yang bikin resah. Kalian tuh harus jaga jarak, minimal 1,5 meter. Ya, biarpun kalian temenan sih. Lah iya, kamu ngapain deket-deket aku? Sana. Ya, tadi kan ceritanya cuma tanya kamu kenapa. Nah, Sobat Kom, ini dia hal yang wajib kalian ingat. Pakai masker, jaga jarak, dan yang paling penting, sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ayo, kita disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri dan orang sekitarmu. Yuk lawan COVID-19 biar cepat musnah dari Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, sahabat cerdas, kembali lagi bersama Kevin di sini ya, dan juga bersama teman-teman akan ada Mas Dika dan Mbak Nada di sini ya. Masih ngobrol-ngobrol bareng bersama mereka di sini, dan juga pastinya sahabat cerdas sudah penasaran dengan mungkin dengan suaranya Mbak Nada ini mungkin ya. Kayak nyanyi. Mau aku nyanyi nih jadi ya. Iya, kayak aku nyanyi nih. Sekarang? Nah, jangan nanti aja. Oh, nanti aja. Bikin penasaran dulu aja nanti. Nah ini ngomongin tadi kan kita ngobrol soal awal mulainya kalian berkarya bagaimana, terus juga bikin musiknya berapa lama dan sebagainya, dan kita ngomongin pastinya kan kalau kita nggak bisa lepas namanya manggung gitu ya. Iya, nah kalau kalian sendiri tuh sebagai musisi, bisa dibilang musisi lah ya, masih muda gitu kan, pernah manggung di mana aja sih? Untuk kita pernah manggung di Cafe Teras Roma di Surabaya ya. Di Ciputra World sama di Ciputra World terus Sidoarjo. Kalau di Ciputra World itu acaranya Artpreneur, kita udah diundang 2 kali. Oke. Terus kalau di Sidoarjo itu di Fortepop. Berarti sudah di area Surabaya Sidoarjo lah ya. Iya. Berarti belum pernah sampai ke luar kota atau belum ya? Masih rencana mau ke Malang sih. Oke, luar biasa. Malang ya? Iya. Mau menjajah ke daerah selatan dulu ya? Malang selatan gitu ya. Nah, pastinya dari beberapa manggung itu pasti punya pengalaman unik ya. Nah, kira-kira punya cerita unik nggak sih selama manggung atau segala macam, atau pernah ketinggalan apa atau gimana atau bagaimana, Monggo? Ada cerita unik nggak selama manggung ini? Manggung ya. Itu pengalaman momen paling bahagia, menyenangkan. Iya, itu pada waktu rilis di single pertama. Jadi
pada waktu single pertama itu Hamin berapa ya dikabari kita untuk main Hamin pada- 2 sih, kayak dadak banget gitu kan. Jadi Hamin 2 sebelum rilis single pertama tiba-tiba ada kita diundang di acara Adpreneur ya. Akar Nadi bisa main nggak acara ini pada tanggal 26 September. Nah 26 September 2020 itu berpapasan dengan Akar Nadi rilis single pertama ya. Jadi wah ini sekalian rilis nih, Sekalian boleh juga rilis sih. gitu. Jadi orang-orang kiranya kita rilis sekalian yang ngadain acara kita gitu. Oh, Banyak yang gitu. berpikiran kayak gitu. Padahal itu kita diundang. Oh, sebenarnya bukan acara kalian tapi kesannya kayak punya acara gitu ya. Iya, bener. Oke, berarti kayak numpang gitu. Ya, mungkin rezeki ya. Iya, mungkin rezeki ya. Kebetulan aja pas rilis lagu dan juga bisa di-share juga lah ya waktu ketika Bang. Jadi emang ya satu kebetulan banget ya. Iya. Dan nah ini kan sekarang kan pandemi nih ya teman-teman ya. Kita pandemi dan juga pastinya kalian tuh kangen gak sih manggung? Kangen sih. Kangen banget sih. Kangen Karena kita juga sebagai band musisi yang baru lah ibaratnya ya. Jadi harusnya Kita kan butuh jam penting terbang gitu lah. kayak perform itu kan penting. Ya hypes-nya itu ya maksudnya. Apa bener-bener kita tuh enjoy the music gitu kan. Jadi Karena kita bikin karya juga pasti butuh kita Didengar. untuk menuangkannya gitu, Menuangkan menuangkan pesannya ke masyarakat. Ini loh karya kita. Aku sama Nada itu pengen nuangin pesan karya kita ke masyarakat kayak gitu. Oke, berarti emang itu ya. Kalau masa pandemi ini memang susah ya, maksudnya karena kan Susah, apalagi PSBB lanjut terus, Iya. ditambah terus. iya ini emang ya gimana lagi ya gitu ya. Iya. Jadi teman-teman musisi mungkin ya sekarang mungkin gak kalian aja ya, mungkin juga dari teman-teman yang lain dari segala macam genre musik itu sekarang kan ya emang lagi bisa dibilang apa ya vakum gitu ya. Iya. Dibilang vakum, tapi tetap ya tetap Kita jalan ya. manfaatin media sosial. Kita juga Manfaatin media sosial dan kita nggak lupa untuk terus berkarya. Nah itu yang penting. Jadi meskipun pandemi emang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Dan tapi kalian tetap berkarya ya, kalian tetap bikin lagu. Bukan jadi halangan sih. Iya. Betul. Jadi emang harus dijaga semangatnya ya. Dan pastinya juga kalau misal manggung ini kan itu ya mungkin bisa menambah gairah juga ya. Mesti selain juga kita bermusik, kita juga pengen nge-share karya kita gitu di rumahnya orang gitu kan. Dan pastinya kalian kalau berarti sama ini tetap ya bikin lagu, segala macam bikin lagu. Terus pastinya kalau ada rencana ke depan nggak kira-kira nih? Rencana apa ya kira-kira buat ke depan nih? Untuk rencana ke depan sih kita fokus pinginnya kita manggung. Manggung ya? Oh manggung ya? Oke, lumayan nih juga nih manggung ini. Jadi memang benar-benar Mas Dika ini kangen manggung juga sama Mbak Nada ini. Wah luar biasa ini. Kalau di kampus sering manggung nggak di kampus? Kalau di kampus sih belum ya. Belum. Belum Karena ya? kita 2 semester langsung 1 semester setengah ya. Satu Langsung semester setengah. kekat pandemi gitu. Jadi waktu kita bikin lagu kekat ya. Iya emang. Gagal deh. Jadi kita rilis pun itu udah pandemi. Udah pandemi itu Udah ya. pandemi. Ya mungkin ya itu kita kan tidak tahu ya. Nggak ada Maksudnya yang benar-benar kita benar-benar kita emang ini musibah ya. Dia aja musibah dan kita harus terima gitu ya sebagai musisi, sebagai masyarakat semua kita harus terima. Dan juga buat teman-teman musisi yang di luar sana nih sahabat ya, jangan patah semangat. Jadi kita harus contoh juga teman-teman Akar Nadi yang mungkin masih muda ya, masih 19 tahun, masih mereka ya bisa bilang 20 tahunan ya, 20 tahunan dan masih aktif kuliah. Dan mereka juga masih tetap bikin lagu ya, dan terus berkarya di genre musik mereka masing-masing. Berarti oke ya, tadi belum singgung ya jelas genre musik ya. Genre musiknya apa nih? Pop ya? Untuk genre musik sih pop kita. Lebih Pop ke ya? pop ya. Lebih ke pop ya. Berarti emang dari awal suka pop atau bagaimana nih? Oh, kita nggak ngira sih ya. Nggak ngira, cuman Jadi ya kita bikin lagu ya udah bikin lagu. Iya. Bikin lagu ya. Kita nggak mikir nyesuaiin genre. karakter aja sih. Kayak karakter suara gitu. Oh, tapi kalau soal selera musik dari kalian berdua sama nggak sih? Beda sebenarnya. Oh beda ya? Kalau dia lebih ke folk, Iya, folk. Oh folk ya. Terus kalau Nada? lebih ke pop R&B gitu. Pop R&B. Waduh ini dua hal berbeda ya ini. Iya, memang berbeda. Jadi kayak musik kita bener pop, tapi kayak di dalam pop itu banyak satu kesatuan genre gitu. Iya. Bener banget, rancak ibaratnya. Iya ya. Berarti emang tapi tetap ya difokuskan ke pop ya. Untuk lagunya tetap pop ya. Berarti untuk
sering, jadi lebih ke akustik ya kalau akustik kalau akan ada ini. Akustik sih enggak ya? Enggak ya, berarti kan ada itu ya, ada apa? Colot rek. Ya. Di iklan-iklan ini ya. Nah, berarti kalau soal berarti kan manggung berdua terus ya. Apakah ada mengiring lagi juga ada drum sebagainya atau sampai ada ya? Untuk itu sih manggung ada ya. Teman-teman kayak pemain full band ada. Full band ada ya. Tetap ada full bandnya ya berarti ya. Berarti nggak cuma berdua akustik bukan ya berarti ya. Oke, luar biasa. Tapi lebih seringnya perform berdua. Iya. Perform berdua ya. Nah, sudah banyak banget ya sudah kita bahas apa ya di segmen kali ini. Dan pastinya sudah banyak yang bergabung ya, sudah banyak bergabung di live streaming kita di Suara Gresik. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Jadi kalau sahabat Cerdas pengen tanya-tanya lagi bisa langsung nongkrong aja ya, langsung gabung aja di live streaming kita di YouTube di Dinas Kominfo Gresik. So tetap stay tune bersama kita di sini bersama Kanadi di program Indie Camp. Kita berikan dulu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan ini hadir untuk menjaga bumi dan lingkungan. Tunggu apa lagi? Manfaatkan setiap detik yang hadir untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar bisa dinikmati bagi generasi penerus kita selanjutnya. Seperti pesan yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Kami mengajak, menghimbau, dan termasuk kami sendiri kalau di luar jam kerja sebagai masyarakat, mari kita sama-sama perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tangani mulai dari diri sendiri, dalam lingkungan rumah, kemudian dalam komunitas RT, RW, hingga kelurahan, hingga secara umum masyarakat Kabupaten Gresik. Kalau sampah ini hanya ditangani oleh pemerintah saja, itu tidak akan bisa selesai. Dan kami yang diampu oleh pemerintah sebagai pengelola sampah itu hanya mengambil dari tempat pengumpulan sementara ke TPA dan dikelola selanjutnya di TPA. Adapun dari persil, dari rumah, dari lingkungan ke tempat pengumpulan sampah sementara, itu tugas masyarakat secara umum. Ya, kami minta kesadaran itulah pada khalayak publik atau masyarakat secara umum. Mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat. An-nadhofatu minal iman itu buat apa kalau tidak mulai dari kita sendiri? Ayo, sedari sekarang mulailah untuk menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Mana maskermu, Nak? Kalau kau tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan ini, itu sama membunuh Bundo, Nak. Pakailah. Ingat pesan Bundo. Yo, tangan sebersih, cuci tangan pakai ini. Kalau bersih, virus-virus tidak masuk dalam mulut. Ingat pesan Mama. Kamu jangan deket-deket sama temenmu. Ya sama teman sendiri kan nggak apa-apa, Bu. Alah, kamu itu loh, kok yang ngeyel banget. Kamu kan nggak tahu, siapa tahu teman-teman di kantor sudah ada yang kena. Ya, ingat pesan ibu ya, Lea. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Disiplin memakai masker. Disiplin memakai masker. Ketika kamu selamat dan mampu melindungi dirimu, maka kamu juga sudah melindungi ibumu. Ingat pesan ibu. 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 Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibumu ya. Pak Jako,
cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Oke, sahabat Jadas, kembali lagi bersama Kevin di sini di program Indicam bersama dengan teman-teman dari Akar Nadine ya. Masih di segmen terakhir nih ya. Kebetulan kita nggak kerasa ya, tidak terasa sudah ngobrol-ngobrol banyak. Ngobrol-ngobrol seputar mereka, mulai dari nama, lagu, pengalaman manggung dan segala macam. Nah, kita akan sapa-sapa ya. Kita akan sapa-sapa dulu buat pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung, baik itu di 104 FM dan juga di live streaming kita di YouTube di Dinas Kominfo Gresik. Nah, sudah ada bergabung, itu ada Bella Natasha. Halo Bella Natasha. Kemudian ada Salsa Kirana nih. Jadi sudah di oleh teman-teman Kenadi kapan berdirinya, dan salam dari Sidoarjo ya. Kemudian ada Ari Pangestu dari 12 lagu, boleh diceritain nggak nih salah satu lagu salah satu arti dari lagu tersebut? Udah banyak tadi ya, lagu yang terkait lagu kangen segala macem, pandemi itu kan ya, termasuk dari teman-teman. Nah ini ada Fitri Linate ya. Fitri Linate penasaran nih sama suaranya Mbak Nada nyanyi sepenggal lagunya Dok. Nah nanti ya kita. Nanti ya tunggu dulu ya. Kayaknya nggak ada sabar nih. Nah ada Kiki Ginanjar ya. Halo nih, ada juga tanya. Nih kan bisa itu ya. Bisa dapat tanya juga. Ada juga Bella saja komen lagi ya, nyanyi dong. Udah nyanyi lagi nih ya. Sabar. Nanti kita akan nyanyi di akhir segmen tentunya sahabat ya. Lalu ada Farid Munawar. Halo Farid Munawar ya. Terima kasih sudah bergabung, dan juga pastinya ada Utari Laras. Senang nih ada anak-anak muda berkarya. Sukses selalu buat Akar Nadi dan Suara Gresik, salam dari Manyar. Thank you buat semuanya sudah bergabung. Dan pastinya buat di segmen terakhir ini ya. Di segmen terakhir kira-kira nih buat teman-teman Akar Nadi bisa di-share ini. Mau ke depannya mau kayak gimana, apa rencana ke depannya buat kalian semuanya, mau bikin album, dan juga mungkin apa yang mau sampaikan buat teman-teman yang mungkin seumuran kalian ya, seumuran kalian yang pengen bermusik atau pengen bikin lagu lah, itu kira-kira gimana nih, apa yang mau disampaikan nih? Ya mungkin dari Nada. Kalau menurut aku sih, apalagi masa pandemi gini, usia umur kita ini kan usia produktif ya. Itu jangan sampai kalian cuma rebahan, tiduran. Wah. Ya bakal rebahan. Lebih baik kayak sih. Ya bener banget. Kembangin apa ya? Kalau gabut itu misalnya kalian itu punya potensi gambar ya. Gambar aja, dibuat gambar. Barangkali bagus, kalian foto post di Instagram, banyak yang suka kan. Nanti bisa aja orang kayak ayo gabung ke komunitas gambar atau gini. Gimana kan jadi produktif juga kan. Kayak musik juga gini, kita buat lagu itu juga pasti ada sisi positif buat kita. Benar banget. Oke, itu dari Mas Diri. Untuk kami, untuk saya sendiri, untuk masyarakat sih yang masih muda, jangan takut untuk kalian berkarya, karena karya itu akan diapresiasi banget sih oleh masyarakat kayak gitu. Jadi sejelek apapun karya kalian,
pasti banyak yang apresiasi kalian kayak gitu. Karya nggak ada yang nggak diapresiasi kok. Apapun. Nah, apapun lah ya. Apapun ya, maksudnya nggak harus bentuknya musik, apapun karya, mau karya itu karya lukis atau karya apapun lah ya. Dan pastinya mungkin juga buat teman-teman musisi yang di luar sana yang lagi dengerin kita sekarang ya, lagi dengerin kita sekarang di 104 FM dan juga pastinya di live streaming YouTube kita di Dinas Kominfo Gresik. Meskipun pandemi kita tetap harus produktif, dan juga buat teman-teman musisi jangan patah semangat ya, jangan patah semangat. Dan mungkin juga buat sama musisi mungkin kalian tetap harus bisa berkarya terus ya, apapun itu dengan lagu kalian ya. Saling support juga ya, sharing lah ya, meskipun beda genre, mau dangdut sekalipun atau apapun ini kita bisa kolaborasi lah ya nanti buat teman musisi. Betul. Nah pastinya sahabat cerdas, mungkin di saat segmen ini ya, mumpung belum berakhir nih ya, mungkin bisa nyanyi sedikit nggak sih? Boleh. Sedikit. Mungkin aku bakalan nyanyiin sama Dika refnya single pertama ya. Yang judulnya apa? Ku ingin kau jadi milikku. Iya bener banget. Nah oke, waktu nanti pasti bersilah. Sebelum aku nyanyi, kalian harus subscribe, like, komen di channel kita dan juga label kita. Boleh, gimana tuh share aja? JD Record. JD Record ya? Iya benar. Oke, nanti sahabat cerdas, kalau misal mau pengen dengerin karya-karya dari teman-teman dari Akarnadi, bisa langsung aja kunjungi di YouTube mereka di DJ Record ya tadi ya? JD Record. Di media platform juga ada seperti Joox, Spotify, Deezer. Ya. Langit Musik juga ada. Berarti sudah banyak platform dan bisa didengarkan. Sudah mana ke sini ya, sudah ke sini, jangan bosan-bosan ke sini lagi ya. Dan pastinya juga kita tetap support segala musisi apapun genrenya, dan semoga bisa tetap berkarya, semoga bisa bikin album nanti ya. Amin. Bikin album dan juga tetap bisa meramaikan musik Indonesia. Jadi Akarnadi dengan single pertama ya. Iya. Silakan. 1, 2, ku ingin kau jadi milikku, ku ingin kau jadi pendampingku untuk selamanya, untuk selamanya. Jadi milikku. Hasan nih ya. Oke, sampai ketemu lagi buat sahabat cerdas yang pengen dengerin kita di sini di 104 FM di program Indicam. Nanti kita akan pastinya bakalan seru-seruan lagi ya bersama dengan tamu-tamu berbeda. Dan terima kasih lagi buat teman-teman Akarnadi mampir ke sini. Terima kasih juga buat Suara Gresik. Oke, juga kasih ya sahabat ya. Nah pastinya sekian dari kita buat sore kali ini. So kalian pokoknya jangan lupa setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu pukul 3 sore dan pukul 4 sore kita akan ada program Indicam bersama dengan musisi-musisi dari ya nggak cuma Gresik aja ya, tapi juga Surabaya, segalanya ya kita. Oke, terima kasih. So stay tune bersama kita di sini. Tetap stay safe, stay at home. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Thank you. Halo sahabat cerdas, kalian butuh informasi tentang cara pakai masker yang benar, cara memakai, membuka, dan membuang masker yang benar. Ikuti langkah ini ya sahabat. 4 langkah memakai masker. Yang pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Yang kedua, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Oleh karena itu, pakai masker sesuai dengan ukurannya. Yang ketiga, perhatikan posisi masker dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Yang pertama, membuka masker dan pastikan tidak memegang bagian depan masker, namun peganglah bagian belakang masker. Yang kedua, gantilah masker kalau rusak, kotor, dan basah. Yang ketiga, cuci masker menggunakan deterjen antiseptik. Yang keempat, setelah itu cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik.
Pakailah masker untuk mencegah tertularnya COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Pesan ini disampaikan oleh